Sama terima kasih pokoknya sudah mau hadir, terima kasih. Pokoknya segala bentuk perhatian dan tanggung jawabnya ya kan. Saya berterima kasih. Terus yang kedua, saya mau ngucapin mohon maaf kalau soal perkuliahan banyak kekurangan. Bisa jadi teman-teman kurang paham karena saya yang kurang belajar. Ini banyak kurangnya lah. Saya merasa kita tuh banyak saya pribadi khususnya banyak kekurangan. Dan satu hal yang saya pelajari juga bahwa kadang-kadang orang yang kita ajarin itu biasanya akan lebih mudah menerima pelajaran itu bila ada beberapa syarat. Yang pertama syarat dosen itu ngajarin dengan ikhlas. Yang kedua mahasiswanya juga menerimanya dengan ikhlas. Jadi kalau dosennya ngajarin ikhlas, mahasiswanya juga nggak ikhlas, ada yang atau mahasiswanya terimanya ikhlas, dosennya ngajarin nggak ikhlas. Ada misi juga gitu. Jadi seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa ketemu lagi di mata kuliah lain, ya di mata kuliah yang sama. Kalau terpaksa juga ada ketemu di mata kuliah yang sama ya paling jadi objek juga tuh. Objek bercanda ya kan. Jadi kalau jadi objek bercanda tapi jangan sakit hati aja. Karena sebenarnya nggak ada kena orang. Bercanda gitu ya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas dari perhatian usaha yang udah teman-teman lakuin ya. Untuk hadir, untuk mengerjakan latihan, mengerjakan tugas. Sampai ketemu lagi nanti mudah-mudahan di mata kuliah yang lain ya. Amin. Mata Aku kuliah mau yang masuk. lainnya. Lulus mata kuliah lulus. Sama satu lagi tadi pesan saya, ada kesempatan lagi belajar mengetahui pemahaman teman-teman mengenai algoritma itu sudah sejauh mana. Tadi kasih algoritma keuntungannya kalau ikut sertifikasi algoritma bisa lulus. Jadi ulang ini bapaknya lagi minta maaf dan terima kasih. Kita lagi belajar di kutub utara Dingin banget. Mau TA dan lain-lain syaratnya udah ada. Jadi nggak kayak yang tadi saya bilang senior itu gitu. Jadi mau TA baru berapa ribu tapi pakai sih. Iya, pakai Aldo. Kalau nggak pakai Aldo, gimana? Nggak tadi kalau syaratnya TA yang harus pakai udah lulus sertifikasi Aldo. Jadi kendalanya banyak. Senior teman-teman nih udah TA, belum lulus Aldo, daftar wisudanya terlambat. Terus satu lagi, ya ini pesan saya juga, jangan menggantungkan harapan kita atau nasib kita pada seseorang, misalnya joki. Bayar joki mahal, daripada bayar joki mahal, masa iya sih? Sekali nggak bisa, 2 kali nggak bisa, terus 3 kali masih nggak bisa juga. Ya nggak? Karena nanti algoritma mudah-mudahan setelah masalah-masalah kemarin sudah bisa diselesaikan, bakalan rutin dibuka. Kalau kemarin banyak kendalanya kalau udah makin besok mudah-mudahan. Nah itu tadi pikirannya coba sekali tahu belajar model soal seperti apa, kita kurang paham kita belajar lagi gitu.
terpengaruh sama Ada banyak. joki. Karena yang saya tahu joki katanya bayar mahal. Daripada bayar mahal buat joki, kan buat kita belajar sendiri ya. Kenyataannya dalam hidup itu ongkos-ongkos belajar tuh banyak. Ya nggak? Saya pernah kehilangan 2,7 juta buat ongkos belajar istri saya. Belajar apa Pak? Jadi istri saya tuh dulu kalau kerja senangnya saya antar. Jadi ada meeting, saya antar. Nah tiba-tiba waktu itu saya ke Lombok, ada kerjaan dari kementerian. Saya bilang ini Bunda naik taksi aja lah, saya kasih ongkosnya. Gak enak lah, kayaknya biasa enak. Ayo nanti. Udah tuh, berangkat lebih pagi. Ternyata menuju ke sana, oh ya macet di luar bencana gitu. Macet. Akhirnya ketinggalan pesawat. Beli tiket lagi. Beli tiket lagi. Gara-gara ngejar pesawat, buru-buru parkir, udah nggak kepikiran parkir di parkir yang inap. Si Pandi sekarang masuk Udah rem parkir terus. sembarang aja tuh. Parkir sini aja Masuk aman. terus dia. Tuh. Ternyata bayar parkirnya dia 200-an ribu Bang. Ya, rasanya kayak sultan lah sekali-kali. Parkiran mobil. Habis itu pulang, dapat honor, saya bilang, Bun, saya dapat honor sekian, tapi udah habis buat beli tiket. Ya nggak apa-apa lah. Ongkos belajar saya bilang. Padahal waktu itu kalau misalnya saya kasih uang berapa gitu, 300 buat dia naik taksi, terus saya fokus jalan aja ke bandara, cerita punya ini. Tapi di situ saya belajar juga. Jadi begitu sampai di bandara, saya ketinggalan pesawat, akhirnya beli tiket buat penerbangan yang berikutnya. Saya ketemu bapak-bapak. Bapak-bapak itu namanya Pak Salim, ya kan, dia nanya gitu, Mas, mau kemana? Mau ke Lombok Pak? Harusnya saya penerbangan pagi Pak tadi, tapi saya terlambat. Padahal 1 jam sebelum keberangkatan saya terlambat. Ya, apa Di rute-rute lain 1 jam sebelum keberangkatan masih bisa, tapi saya nggak ngerti kenapa di Lombok 1 jam sebelum keberangkatan itu saya dianggap telat. Jadi orang udah boarding, saya baru datang kan. 1 jam lagi masih baru mau terbang, gitu. Saya udah nyampe, mau check-in nggak boleh. Iya, udah terlambat. Pak Salim cuma senyum aja terus dia bilang, ya nggak bakalan Mas, kita bisa masuk, orang tiketnya udah dijual lagi. Ternyata pengalaman beliau seperti itu. Nah, maskapainya yang saya perlu sebutin ya. Ini sih Tapi di situ, habis itu kan pasti pertanyaan jadi berkembang gitu. Ngomong-ngomong kenapa bisa terlambat Mas? Saya ceritain. Saya nganter istri saya Pak, karena emang saya pernah nganter istri saya. Habis. Masukin keluar lagi. Malah tuh dia bilang begini, ya itu loh Mas. Si Pandi sekarang masuk vlog terus. Padahal kalau mau naik taksi aja masalah selesai. Tapi di sisi yang lain, Masuk video terus. kan sebagai suami kita pengennya salam aja buat keluarga ya. Kalau masuk kayak tadi kan, kita bisa aja ngasih duit, ngasih apa, semua jadi selesai urusan itu. Tapi kalau perlu kan, kalau bisa ada kehadiran kita gitu. Makanya saya lebih senang antar jemput anak istri saya gitu. Meskipun hal itu bisa saya serahin sama Gojek. Tapi kan kayaknya kalau Gojek tuh nggak bisa, ntar pas jemput bercanda-canda gitu. Terus mau mampir kemana nih, iseng nih? Mau beli es kelapa kayak, mau beli apa? Kayaknya nggak mungkin ya. Gojek begitu kan. Nah itu yang bisa kita lakukan sendiri. Nah kehadiran seperti itu. Akhirnya pasal itu bilang begini. Itu dia Mas. Orang berkeluarga itu dibilang gampang, dia gampang, dibilang susah ya susah. Jadi orang selalu mendoakan katanya sakinah, mawaddah, warahmah. Itu merupakan 3 tingkatan. Meskipun kalimatnya hanya terjeda pasti sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau pasti orang pakai
tapi ini sebenarnya diganti ingatan. Sampai ke sini nih nggak semua orang yang berkeluarga ulang tahun bisa sakinah, mau ada dan orang Raja mau ngupload Raja di situ saya posisi. ada Ya mau mahal sih saya bilang. Akhirnya kayaknya kalau kehilangan 2,7 itu worth it lah. Padahal 2,7 gede nggak? Gede banget. Itu bisa saya nggak sebut sepernya berapa, jadi BL bisa 1/1, bisa 1/2, bisa 1/3. kayak musafir nanti kayak Tadi itu musafir pas belajar, dan saya yakin teman-teman juga sama. Teman-teman ini kan masih muda banget, coba ya kan, butuh inputan lain ya, pengalaman hidup. Jadi guru paling berharga itu siapa? Pengalaman orang lain kalau bisa. Kenapa? Kalau pengalaman sendiri minimal teman-teman pasti babak belur dulu. Contoh, kita pengen tahu yang namanya pakai sabu itu efeknya jelek apa bagus. coba Terus kita bilang, saya pengalaman dulu, kita pakai sabu, di situ kita rada-rada ya Xiaomi atau blow on atau apa gitu kan. Terus kita baru sadar gitu. Ternyata pakai sabu begini. Padahal kita cukup lihat orang yang pakai sabu itu efeknya gimana gitu kan. Wah, teman saya pakai sabu, dia jadi ngomong nggak nyambung dulu pak. Ya jangan dicoba. Kita nggak butuh pengalaman di situ gitu. Cukup pengalaman orang. Nah, kadang-kadang kalau ada dosen yang mau berbagi pengalaman seperti tadi, karena tahu pengalaman ini nggak kita dapat di sekolah. Atau pengalaman ini nggak perlu kita alami sendiri dulu. Supaya kita bisa menyadari bahwa pengalaman itu bukan hal yang baik. Jadi gini ya. Kenapa saya cerita seperti itu? Karena bagaimanapun juga kita di sini jadi orang tua ya. Orang tua teman-teman. Meskipun kita juga nggak selalu ada. Karena apa ya, tadi kita bukan orang tuanya. Jadi kita berusaha ya apa yang kita pahami itu kita bagi. Jadi gitu aja. Nanti perkara masalah absen, pokoknya prinsipnya gini, kalau teman-teman semua nilainya ada, presensi akan ditinjau. Tapi kalau misalnya nilai-nilai yang dibutuhkan nggak ada, rasanya juga nggak ada gunanya presensi sampai. Jadi simpel aja. Yang pasti saya bukan termasuk dosen yang mahasiswa kurang 1% terus jadi nilai nggak keluar. Nah, udah bukan termasuk kayak gitu. Karena saya nyaksiin sendiri gitu. Mahasiswa PR saya ketemu dosen yang seperti itu, wah saya sedih gitu. Mungkin mahasiswanya lebih sedih dari saya gitu, saya karena dia ngalamin sendiri ya. Tapi saya lihat aja sedih saya. Wah gila nih, harus bisa lulus nih, dapat A minus, ada lulus ini. Gara-gara 1%, gara-gara miras titik rusak susu sebelahnya. A minus itu susu sebelahnya. Gara-gara absen kurang 1%, rusak semuanya. Tapi itu buat jadi pengalaman hidup juga ternyata. Ya, kita jadi lebih mawas diri. Sama kuliah juga saya dulu nggak bener-bener amat, suka madol ya. Saya pernah cerita ya. Kalau mau tanya sama teman saya juga masih ada, masih pada suka ngumpul kita. Ya itu namanya berlima kelakuan sama lah. Waktunya madol, kita madol bareng main Indo. Tapi kita ya itu, alhamdulillah belum pernah kita ngemis absen ke dosen. Pak, saya kurang nih. Ya, karena kita tahu gitu, kalau mau madol ya madol aja ya. Namanya orang udah nggak niat masuk gitu, terus masih mikirin masuk tuh menurut saya nggak masuk akal.
Sama kita lagi sakit nih enak badan, mikirin kuliah, ngapain gitu? Pasti mikirnya sehat dulu lah. Mikirin masuk. Lain cerita sakitnya pada satu tes. Kita tetap konfirmasi dosennya. Pak, mohon maaf, saya kemarin baru ikut UTS, sakit. Normal. Tapi kalau cuma kuliah biasa, ada tugas terlewat dan lain-lain, ya nasib bang. Karena tadi kan, perjalanan hidup kita kan semuanya udah tertulis. Termasuk hari ini kita ngerjain tugas, itu udah tertulis berarti. Terus apalagi yang kita risaukan gitu? Gitu bang. Ya. Jadi saya pesannya cuma bisa seperti itu ya. Mohon maaf. Bisa jadi mungkin bukan porsinya. Kalau ngobrol sebagai dosen agama. Tapi bisa jadi sebagai porsinya kalau kita posisinya sebagai orang tua kan. Bagaimana juga orang tua aja kita di sini di kampus. Jadi sekali lagi itu ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua usaha dan perhatian yang ikhlas. Mohon maaf kalau ada kekurangan sekali lagi. Semoga ketemu di mata kuliah yang sama. Saya belum tahu nanti UASnya itu masalahnya saya bisa nemuin apa enggak gitu aja. Bisa jadi ada keperluan. Terus saya paling gak tega dengan orang kerjain soal gitu. Kerjain soal terus lancar tuh senang ya. Kadang-kadang kan ada yang harus butuh waktu ini karena ada yang pas soalnya terlalu besar masih pendek aja ya. Tapi gitu lah, karena emang senang bercanda. Jadi selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan lupa dikerjain. Lupa. Jadi sebut siapa sih? Bukan flowchart doang. Bukan flowchart doang. Juga. Apa? Apa kaji tugasnya? Siap sharing semua. Oh my god, rambut saya rapi banget guys. Kau dari dulu. Kapan sih ya kok? Jadinya tuh flowchart doang, serius flowchart doang. Terus yang tadi file-file itu apa? Nah, saya disuruh nyoba dua, tapi tugas kita yang flowchart. Yang nonton video ini tolong kasih kita jawaban. Yang masuk oh iya, kita mau bikin ala Bu Sabrina dulu guys. Yuk. Aku dapat present dari Jenny. Presentnya mana? Ini presentnya hadiahnya kasih. Oh iya. Nah, dapat present dari Jenny. Ini ada lagi. Ya, ulang. Kagak kayak itu baca. Wih. Bagus banget presentnya. Ya, kita mau ke toilet dulu. Dia mah punya temen, Dia mah punya temen jadi main. Aku mau ke toilet. Ya, kita aja mau ke toilet kok ini. Mau benerin kerudung kan? Halo.
Jalan mana, Ay? Mana mau pergi, guys? Iya, nggak apa-apa, Jen. Di toilet ramai banget, guys. Nggak apa-apa, kita santai aja. Pink hari ini pinky. Nah, donat lampuannya beda. Kita kayak Nggak jadian loh. ya kita mah udah sudah sehati, semaut. Iya bener. Sehati. Mau koyo. Bawa. Mau. Ntar ya masih itu. Kita masih nunggu antrian. Di situ aja mau. Mau benerin ini, mau pakai ini aku buka udah enak. Sial. Tisu bawa dan ini talak dong. Hai, jadi kita habis beli makan dan menunya baru. Ih, lucu banget. Ih, 10.000 kayak gemas banget lagi gitu. Itu sama tau kayaknya sama kaco. Mungkin Satu brand gitu, satu. Ada kayu tuh, ada kaca apa? Kaca apa tuh? Ada kapri guys, mau lihat nggak? udah makan. Lama banget tadi. Oh, ada kapri. Oke, kita mau makan dulu guys. Dadah. Nah, ini makan. Kapri lagi duduk di situ tuh. Nah, itu ada kapri. Nih, Ada dinginnya lagi. dapat makan baru. Senang juga. Dadah, kita mau makan dulu. Dadah. Ih, gak takut banget ntar FVP anak trading kayak dilihat semua. Makanya yang itu udah dapet kan. Yang mana? Udah, aku nggak hapus, cuma aku itu doang kayak aku privat. Jadi yang cuma aku doang. Terus kalau misalnya kayak ada yang mau nonton, aku itu doang paling yang punya link doang yang bisa nonton. Dadah, kita makan dulu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Wah, pintar ya. Makanannya habis semua. Karena ini benar-benar ngikutin data yang kita punya tuh apa sih, jadi nggak bisa cuma dari kelas pakai sama terus hasilnya akan berlaku seperti itu terus juga. Jadi benar-benar tergantung ke kemarin understanding-nya kalian, data understanding kalian, kemudian processing kalian, itu semua yang akan menentukan nanti hasil akhirnya tuh seperti apa. Algoritmanya yang bagus tuh yang mana untuk data tersebut. Jadi nggak bisa algoritma A itu berlaku untuk semua data satu jalan, itu nggak mungkin. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk studi kalian selanjutnya. Kalau nanti punya kan kalian punya peminatan masing-masing. Oke, di peminatan kalian itu nanti akan menjadi tugas akhirnya penambangan data. Berarti kalian harus sering nih kaji nyobain, kemudian ngecek, dan harus satu gitu ya. Kalau yang kurang saya mohon maaf. Kemudian mudah-mudahan semuanya bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Jadi silakan kerjakan tugas UASnya sebaik-baiknya. Nanti untuk UAS teorinya juga kerjakan sebaik-baiknya sehingga kalian nggak ada yang ulang lagi. Jangan ketemu saya lagi ya semester depan. Ya ngapain kalau kalian ketemu lagi saya semester depan, berarti kalian nggak lulus lagi dong. Katanya pada mau lulus semua. Oke, silahkan menyiapkan kelulusan kalian di mata kuliah ini. 2 minggu ngerjain 60%-nya, kemudian tanggal 7
Ayo foto dulu sama ibu. Donat foto dulu. Donat siapin HP. Kacap dulu. Aku udah kacap. Di kocak cepet banget. Guys, kita mau foto dulu sama Aku sudah kacap. Kacap. sedih banget karena kita udah nggak ketemu lagi sama ibunya. Tadi habis mendengarkan kata-kata dari ibunya. Kok sedih sih mbak? Sedih kayak baru kali ini loh dua hari ini kayak bikin iya. Sedih. Dan coba tes kamera dulu kalau kayak gini bagusan pakai kacamata atau enggak? Oke, biar kembar aja. Sedih. Kumaha ya, sedih banget. Sedih guys. Kayak dari tadi pagi semua dosen pada kayak gitu. Outfit check. Hari ini kita pinky. Gerimis ya? Jin. Sama yang ini Untuk apa? Soalnya dengerin mas orangnya orang Jawa kali. Ya. Sedih banget deh hari ini kayak. Jadi tuh kita hari ini perpisahan sama atau gitu tadi bawa embel-embel apa gitu ya kayak for you. Sedih. Tadi sama Pak Bas kenapa nggak foto? Iya. Berarti kita minggu depan udah nggak masuk dong? Enggak, kan kita udah minggu tenang. Beneran nggak masuk nih? Ih sedih dah, kalian sedih nggak sih? Kalian udah nggak bakal liat vlog lagi. Kalian liat vlog lagi kapan coba? Bulan September. Agustus 1 doang. Iya, Agustus pas kita bulan. Iya. Kita sedang menunggu sesi foto. Sesi foto bersama Bu Yuli. Ya Allah Ibu, sehat-sehat deh Ibu dan Pak Bos. Sebenarnya kalian tuh ngasih materinya tuh udah sepenuh hati. Cuma kitanya nggak tahu kenapa kayak kurang menerima, kurang paham. Bukan karena biasanya kerja info, sorry gue nggak bisa datang karena gue ada urusan sama adik bokap keluarga gitu. Kok nggak info lagi di TW nggak itu. Iya makanya. Oke guys, kita lagi kabar gembira. Kita juga bisa ya Mbak? Kita juga bisa ya Mbak? Sedih loh, kenapa ya? Jangan ketemu saya semester depan. Berarti itu Pak Pur juga. Iya. Hah, Pak Pur? Masih besok kata-katanya Pak. Iya. Tapi yang aku gak sedih sih WBL kayak Python juga pakai. Tapi Python gimana ya? Yang bikin soal siapa sih? Aku pengen tanya. Boleh nggak sih nanya? Berisik juga ya punya Kira. Oke.
Was nggak ketemu was. Oh iya, kita masih ketemu terakhir. Kenapa nggak kata-katanya waktu UAS aja deh? Mungkin biar fokus kali kita. Jangan marah kan? Masa kita udah masuk. Ayolah. Ibu. Ya Allah. Aduh. Kita harus foto dulu. Iya. Foto. Dalam rangka apa? Terus kita fotonya mau foto gimana? Foto yang proper. Foto yang proper tuh seperti apa sih? Aku biru, dia abu. Kita nggak matching dong. Kok kamu bisa sih di ini sih? Tadi saya juga shock kayak Kapelan sama yang sebelah ibu. Iya, apa sebelah tadi ya di sini. Ibu. Ya di sini bu, tadi di depan. Aduh, aku nggak merhatiin cuma itu foto ya. Lupa ya. Yang lagi nggak ngomong, bu foto dong gitu. Kan malu. Iya. Ini nama yang lain. Iya. Kita sudah. Apa? Beneran kita nggak Itu pernah. haram tau nggak di kelas saya. Ini doang. Dan di depan-depan doang. Iya, yang ini mah. Ini sih minta dimakan nih anak 3 nih. Muat dong gitu. Beneran. Masa udah berapa kali pertemuan? 14 kali. Masih bilang bukan teman. Teman tapi belum kenal. Belum. Tapi di sini banyak teman kita dari Iya. Iya. yang di sini. Yang paling belakang Yang grupnya. tengah-tengah. Terus tadi kenapa bilang nggak kenal? Iya. 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 Nggak kenal. Ya kenal kan. Wow. Introvert saya. Saya tuh introvert. Introvert. Kayak gini. Tidak meyakinkan waktu kita introvert. Introvert kayak gini. Terus kalian mau foto gitu? Foto sana. Ayo sama ibu. Iya, sama ibu lah. Ya fotonya terus gimana? Foto yang penting seperti apa sih? Kalau kata anak Gen Z itu yang proper tuh yang seperti apa sih? 0,5. Ya, coba aku coba dulu. Kirim ya. Oke. Dapat poin dong. Belajar Negosiasi. bisa dari kelas 1 SD sampai kuliah nulis kalimat kagak ada titiknya, buset dah. Ada buat ini ibu. Koma doang sih. Koma tuh nggak menarik nafas. Kalau Iya. itu Atau nggak gini aja, foto gini aja selfie. udah selfie lah, isi lah. Kelihatan semua dong Den. Iya. Terus di gimana? Ya, astaga. Gelap nggak tuh? Bagus kok bu. Lagi. Bagus bu. Bagus bu. Coba di review. Ih bagus kok. Coba lagi. Iya lagi. Bagus semua. Kita kayak bestie banget. Bagus. Kenapa ibu? Apa? Udah. Lucu. Nanti mau dikirimin kan ibu? Semuanya kirimin aja semuanya nanti. Terima kasih ya ibu. Makasih banyak ibu. Aman. Kita mah nggak pernah hadir. Iya bu, kita mah always hadir. Nggak pernah nggak hadir, nggak tidur. Aduh kok jawabnya mulu sih bu? Tapi udah berusaha melek banget. Kayaknya harus di apain ya, dimarah-marahin gitu ya, biar pada bawa gitu. Tapi kayak kelas ini tuh kayak jadi apa itu mantul. Kalau silau kan nggak kelihatan kayaknya sama-sama. Mau ini, lucu ini. Masih ada kita KP.
Kita mah hari ini full KP, maksudnya minggu ini Bu. Dari minggu kemarin juga full KP. Ibu berarti tuh minggu tenang itu kita nggak masuk ya, nggak ke kampus gitu ya? Oh. Ya kecuali yang tadi ada yang tiba-tiba tadi sih kan. Yang tadi mas-mas yang tadi. Saya ada yang udah UTS, UAS. Iya emang udah ada yang itu udah mulai minggu ini katanya. terus kalau saya Janganlah Bu. ya Ya pasti nggak mau lah Bu. Nah, sehat-sehat ya. Ya terima kasih Ibu. Jangan lupa tugasnya. Ini sama tanggal 4 loh. Hari ini Bu sampai tanggal 7. Oke Bu. Lola tadi Bu. Tidur sih. Dadah Ibu. Makasih ya Bu. Sedih banget guys. Halo ini pegang-pegang. Si Ayu ketawa tapi minum muncrat airnya. Astagfirullah. Mau nyuci? Iya, mau dicuci. Jadi kalian masuk lagi tuh ke dumbler. Kayak orang mah keselak orang keselak. Gak ada kelas kosong apa ya? Panas tahu di Tampang. Ngapain ke Tampang dah? Gak tahu Mbak. Panas banget Mbak. Panas banget. Pakai air hangat. Lah kan di tuan cairan ada air, ada dispenser. Oh iya. Ya oke. Kita ikutin Mbak. Iya. Kirim don. Aku sholat, kalian ke CR aku sholat berarti. Gak usah. Aku terbiasa sendiri ya. Tuh. Tuh guys. Mau ada apaan tuh? Hati-hati Mbak. Itu. Wah. Lagi kayaknya ada. Sekarang jam kelihatan jam 1. Kita KP jam 3:30, 4. Jadi kumpul aja boleh nggak? Boleh. Kalau garam ya. Kalau nggak dipakai juga. Bisa kan lab IG. Suruh IG di sini aja. Tahu ya? Jadi aku kayak nggak ikut kelas karena aku mau ketemu seseorang. Sama. Jadi kita habis dari keluar dan bersama Om Seleb. Itu mau masuk itu nggak? Say hi dan perkenalan. Kalau nama aku Riko, aku tinggal di Bali, aku rumahnya di Ciledug. Tuh. Sangat singkat perkenalannya, dia tinggal di Bali guys. Dia mau kenalan sama tadi siapa namanya? Nama aku Faiz. Oh iya ada Dapa perkenalan Dapa. Perkenalan. Kenalkan nama saya Dava. Oh iya namanya Dapa. Tinggalnya di mana? Di pelosok. Nah, oke. Kita mau jalan ke BL. Evakuasi KTM Riko. Ih Dapa ntar kalau nggak kesetrum kok. Ya Allah Riko. Ya pacarnya tenggelam. Ya guys Riko pacaran Riko tenggelam. Mancing KTM. Ya Riko jangan bersedih. Don't be sad. Guys, jadinya Riko plus pacarnya Riko masuk ke dalam mana tadi maksudnya? Ke dalam got. Tadi habis kita menyaksikan proses evakuasi dari KTM. Evakuasi KTM yang Iya, jatuh di got. evakuasi. Ya, ntar kayaknya judulnya itu ya. Evakuasi KTM yang
di got. Oke. Jadi topik hangat bulan ini. Kita mau ke BL teman-teman. Ups, rame guys. Dadah. Ini adalah proses evakuasi pencucian pacarnya Riko. Ih, dia dicuci. Itu KTM-nya belum bersih nggak sih? Nah, sisa-sisa gotnya. Cewek lu nangis nggak kok? Tuh. Ceweknya nangis nggak? Gue nggak tahu. Gue tahu dia pasti nangis. Ayo dah. Jangan lupa dikeringin. Udah yuk.